Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Selemya dan Imam Zefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selama-lamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api." Sahabat Alkitab, apakah Anda pernah punya pengalaman bertemu dengan orang yang rajin meminta bantuan, tapi jarang memberikan pertolongan? Tentu saja hal itu sangat menyebalkan, bukan? Terlebih lagi ketika ia meminta bantuan dengan tuntutan agar sesegera mungkin terpenuhi. Namun, mungkin saja kita menjadi salah satu pelakunya. Apabila iya, maka saat ini adalah kesempatan yang baik untuk mengevaluasi diri dan melakukan komitmen untuk berubah. Perikop hari ini menampilkan kepada kita sebuah contoh sikap manusia yang ingin hidup enak tapi tak mau berupaya. Pada ayat 2, catatan kitab Yeremia telah menunjukkan dengan sangat lugas bahwa Raja Zedekia dan para pegawai kerajaan tidak bersedia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Artinya, mereka tidak sudi untuk menerima kritik dan membangun sikap hidup yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Namun pada ayat 3, kita justru melihat mereka menuntut Yeremia untuk memohonkan berkat dari Tuhan. Bukankah ini menjadi sebuah sikap iman yang menyebalkan, sekaligus tidak bertanggung jawab? Raja Zedekia beserta jajaran kerajaannya ingin menikmati berkat Tuhan, tapi tidak sudi mendengarkan suaranya. Tentu saja permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Yeremia dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yeremia malah menyampaikan kritik yang semakin keras sekaligus sebagai nubuatan kejatuhan mereka akibat segala perilaku, kesombongan, dan perilaku iman yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan pun sedang menunjukkan bahwa ia tidak dapat dimanipulasi. Sahabat Alkitab, bacaan firman hari ini telah mengajak kita untuk membentuk sikap hidup beriman yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat memanipulasi Tuhan, meminta berkat namun tak bersedia menghidupi nilai-nilai firman-Nya. Keputusan hidup untuk mengikut Tuhan berarti kita bersedia untuk mendengar, menerima, dan mengaplikasikan firman-Nya secara konsisten dan adil. Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk memiliki sikap hidup beriman yang bertanggung jawab, penuh komitmen dan konsisten kepada Tuhan. Jangan biarkan kami hanya memperlakukan Tuhan, bahkan kami berusaha untuk memanipulasi Tuhan. Berikan kami hikmat, mampukan kami Tuhan untuk hidup dan menghidupi iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.